Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, Jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, kita bersyukur di hari Minggu 6 Maret 2022, kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh menikmati kasih Tuhan lewat ibadah Minggu kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita ambil sikap saat teduh kita di hadapan Tuhan untuk memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Yang diawali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Yang menjadi ayat penuntun kita di ibadah Minggu 6 Maret 2022 diambil dari kitab Ibrani 3 ayat yang ke-13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Allah kita adalah Allah yang besar. Tidak hanya memelihara dan menjaga kehidupan kita, tetapi juga menyelamatkan kita dari hukuman maut, dari dosa yang membelenggu kita. Layaklah Dia dipuji dan dimuliakan. Kita puji Tuhan dengan lagu pujian, layak dipuji, disembah. Disembah. Kaulah yang berkata
kebaikan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh menikmati kasih Tuhan lewat ibadah minggu pada pagi hari ini. Sekalipun dalam bentuk virtual ya Tuhan, tapi kami meyakini Tuhan hadir di tempat kami masing-masing dan tidak mengurangi rasa sukacita kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, dari tempat kami masing-masing untuk boleh menikmati kasih Tuhan, untuk boleh menikmati kehadiran Tuhan lewat ibadah minggu kami pada pagi hari ini. Karena kami tahu ya Tuhan, siapalah kami di hadapan Tuhan, kalau bukan karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk boleh melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menikmati kasih Tuhan, mau bernyanyi untuk Tuhan, bahkan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Kita mulai. Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Dan tak terlukiskan kebesaran dan kasih Allah di dalam hidup kita. Mari kita puji Tuhan dari KPPK nomor 27, Kasih Allah. Besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan.
Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dalam dunia tata kuasa kan lenyaplah, manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawa, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan menyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan dengan memberikan persembahan kita, dan persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Medan yang tertera di layar kita masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita mengangkat lagu pujian Betapa Hatiku. Mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, sebagai alat-Mu seumur hidup.
hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau membawa persembahan kita yang sudah kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tak hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak hanya menyertai dan memelihara kehidupan kami, tapi juga mau memberikan diri untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Sungguh ya Tuhan, tidak ada bandingnya dengan semua apa yang kami berikan kepada Tuhan. Tapi kami mau memberikan rasa syukur kami Tuhan lewat persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan itu menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan dan dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Tuhan yang boleh memberkati kami di tengah-tengah situasi pandemik saat ini. Kami mau kuat di dalam Tuhan. Biarlah hubungan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami mau meyakini Tuhan hadir di tengah-tengah situasi saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangannya Tuhan. Bahkan hubungan keluarga, keharmonisan keluarga jemaat Kristen Kalam Kudus Medan juga kami mau serahkan ke dalam tangannya Tuhan. Bahkan seluruh program yang sudah direncanakan juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya atas setiap program Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Tuhan tolong para pemimpin majelis gereja, bahkan jemaat Tuhan juga Tuhan, di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab. Biarlah tetap dalam tuntunan Tuhan dan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Bahkan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Medan. Tuhan yang boleh memberkati, bahkan penerimaan siswa baru di tahun ajaran baru tahun 2022-2023. Biarlah ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Bahkan segala usaha dan upaya yang sudah dilakukan, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Nya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, bahkan kesehatan kami juga Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati kami, lindungi kami, bahkan cuaca juga yang saat ini terjadi hujan terus. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati semuanya, kebijaksanaan dari pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah, Tuhan yang tolong. Bahkan di dalam menangani pandemik saat ini yang berlangsung, biarlah Tuhan yang terus memelihara ya Bapa. Kami percaya Tuhan ambil bagian dalam hal ini semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Samuel Bayu, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Sandar pada Lengan yang Kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya,
sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh mengerti firman Tuhan dan mentaatinya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang rindu dan taat untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan dan untuk kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berhati-hati, waspada di dalam kehidupan kami. Berhikmat untuk kami boleh mengenali segala macam siasat iblis yang menggoda kami. Kami serahkan seluruh hati kami, pikiran kami, tenaga kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan satu judul, karamnya kapal kehidupan. Kita akan belajar detik demi detik, waktu demi waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kita buka dari Kejadian 2, 15-17 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Kejadian 2 ayat 15-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lalu Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka.
Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada tanggal 15 April 1912, sekitar 1 abad lebih yang lalu, ada sebuah peristiwa yang sangat terkenal, yaitu peristiwa tenggelamnya sebuah kapal mewah, pesiar mewah, bernama RMS Titanic, yang konon diklaim tidak mungkin tenggelam. RMS atau Royal Mail Ship adalah sebuah gelar bergengsi bagi sebuah kapal yang berkaitan dengan kualitas yang unggul. Salah satunya adalah memastikan bahwa surat kita itu akan sampai tepat pada waktunya. Di dalam pelayarannya yang pertama dari pelabuhan Southampton, Inggris, 10 April 1912, kapal Titanic memulai pelayarannya dan dia tidak pernah sampai ke tujuannya di New York, Amerika. Di tengah jalan, Titanic menghantam gunung es di bagian sampingnya dan merobek bagian kapal itu sepanjang 90 meter, membuat kompartemen atau bilik-bilik di dalam kapal itu dibanjiri oleh air laut. Dan keputusan yang diambil supaya ke-16 kompartemennya tidak dialiri, tidak dibanjiri oleh air laut, maka ditutuplah kompartemen-kompartemen itu. Tetapi itu sebuah keputusan yang fatal karena air berkonsentrasi di bagian depan di depan kapal, menambah berat kapal di bagian depan, makanya Titanic miring ke depan dengan bagian belakang ke atas lalu patah menjadi dua dan akhirnya dengan kecepatan yang tinggi masuk tenggelam ke dalam perairan yang sangat dingin. Sebuah versi penyelidikan mengatakan gara-gara kecepatannya terlalu tinggi ketika menahantam gunung es. Tetapi penyelidikan yang lain mengatakan ada kegagalan struktur material di situ. Baut-bautnya ternyata banyak yang keropos sehingga ketika itu dihantam, yang seharusnya tahan dengan hantaman itu, tetapi bukan itu yang terjadi. Lambung robek, ditambah dengan kecepatan, ditambah dengan keputusan yang salah, dan akhirnya Titanic tenggelam pada 15 April 1912. Jadi kalau kita lihat tenggelamnya Titanic bukan sebuah peristiwa tunggal menabrak gunung es, tetapi ada banyak faktor di belakangnya yang menenggelamkan sebuah kapal yang katanya mustahil tenggelam. Demikian juga ketika kita melihat bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Bukanlah sebuah peristiwa tunggal makan buah terus selesai, tetapi ada penyebab-penyebab atau ada pergumulan-pergumulan detik demi detik yang menyertainya sehingga manusia kemudian memutuskan untuk memakan buah itu dan kemudian terjadilah apa yang seperti hari ini kita semua rasakan, kita semua berada di dalam dosa. Ketika dunia sudah tertata rapi dengan baik di hadapan Tuhan, Allah membentuk atau membuat sebuah taman di Eden dan meletakkan manusia di taman itu dengan sebuah perintah, semua dalam pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya. Tuhan juga mengatakan untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Taman Eden itu bukan sekedar sebuah taman, tetapi terlebih dari itu, Taman Eden adalah sebuah representasi, sebuah perwakilan dari dunia yang menggambarkan sebuah kehidupan yang ada di dalamnya yang kemudian dijalani manusia. Dan manusia diberikan satu tanggung jawab, tugas, mandat oleh Tuhan untuk menjaga kehidupan di dalam taman itu. Bukan sekedar menjaga kehidupan tanaman,
tetapi seluruh kehidupan termasuk Adam dan Hawa di taman itu. Dan caranya bagaimana kehidupan di dalam taman itu terjaga oleh Adam dan Hawa yang diletakkan Tuhan, penerima mandat itu di dalam taman itu. Caranya adalah taati perintah Tuhan. Sebuah kehidupan akan berhenti di situ, kehidupan akan karam di situ setelah perintah Tuhan dilanggar. Ketika batasan itu dilanggar, maka kehidupan manusia yang indah itu, berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa di dalam taman itu berakhir. Dan batasan itu yang digugat oleh iblis. Untuk apa? Menjatuhkan manusia. Jadi bagaimana kita belajar dari peristiwa ini? Tentunya bukan belajar dengan cara seperti ini. Lain kali jangan minta istri kita atau pasangan kita untuk menentukan, "Mah, sayang, hari ini makan apa?" Gitu. Karena begitu wanita menentukan hari itu makan apa, semua orang jatuh ke dalam dosa. Bukan itu maknanya. Tetapi bagaimana kita ingin mengenali godaan iblis itu supaya kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah mari kita waspada di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang indah di dalam Taman Eden bukan sebuah kehidupan yang irmun, tanpa godaan, tanpa cobaan. Dikatakan di situ adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi ular itu masuk ke dalam taman itu. Kehidupan di dalam taman itu bukan sebuah kehidupan yang steril dari cobaan, dari ujian. Allah kita adalah Allah yang teruji. Demikian juga kita manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang teruji, seharusnya juga teruji kekudusannya. Mari kita menyadari bahwa di dalam kehidupan iman kita, hari lepas hari justru bukan sebuah kehidupan yang lancar, mulus, tanpa segala kesulitan dan tantangan. Sederhananya, kalau ular dapat masuk ke dalam Taman Eden itu, tentu lebih mudah bagi ular untuk masuk ke dalam sebuah kehidupan yang kita jalani yang sudah berdosa di sekitar kita. Jadi mari kita melihat dan memiliki kewaspadaan yang lebih untuk mengenali strategi dari iblis, musuh kita, sehingga kita dapat bertahan. Seorang ahli strategi yang terkenal, Sun Tzu, mengatakan mengenal diri sendiri dan musuh 100 kali berperang, 100 kali menang. Kehidupan rohani sekali lagi adalah sebuah kehidupan peperangan. Maka kita harus selalu waspada. Ayat berikutnya yang dikatakan ular adalah, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Sejenak ketika saya merenungkan, ini kalimat biasa, tetapi kemudian saya pikirkan satu hal begini. Untuk memahami ini model pertanyaan macam apa, mari kita sedikit berandai-andai. Jika ular tidak bertanya demikian, tetapi dia memakai bahasa yang lain, ular bertanya kepada Hawa, kepada manusia. Mengapa Tuhan kok tidak mengizinkan kamu makan buah itu sih? Mungkin Hawa atau Adam segera waspada. Ada apa ini? Kok pertanyaan firman Tuhan dipertanyakan sedemikian frontal dan radikal? Ada yang salah rasanya tiba-tiba orang ini tanya, kenapa sih kok tidak boleh datang-datang protes? Begitu. Tetapi bukan strategi macam ini yang dilancarkan oleh ular. Dia memberikan sebuah pertanyaan yang polos. Semua pohon taman ini kamu makan buahnya boleh bukan? Tetapi di dalam kepolosan itu ada strategi licik yang sedang ular jalankan. Iblis membuka sebuah ruang nyaman di mana manusia berkomunikasi dengan akrab. Iblis membuka sebuah ruang nyaman di mana manusia tidak memiliki kecurigaan sedikit pun dengan sebuah pertanyaan yang polos, seakan-akan tidak tahu dan menuntut sebuah pengetahuan.
kamu itu manusia, kamu itu tahu, ayo terangkan kepada saya yang bodoh ini. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Setiap dosa masuk ke dalam kehidupan seseorang dengan setiap godaan yang dilancarkan dalam kehidupan kita, seringkali bukan sebuah godaan-godaan yang sifatnya frontal, nyata, tetapi sebuah godaan halus, kelihatannya benar, padahal tidak, kebohongan dicampur dengan kebenaran supaya manjur, dan sebagainya. Uang yang palsu tidak akan dibuat sangat berbeda dengan aslinya. Tetapi uang yang palsu akan dibuat semirip mungkin dengan aslinya agar kita tertipu. Iblis menjatuhkan kita justru dengan menggunakan hal-hal yang sangat dekat dengan kita. Menggunakan hal-hal yang di mana kita nyaman di situ. Dia memasuki zona nyaman kita, wilayah di mana kita kurang waspada, dan disitulah ketika kewaspadaan kurang, kita terjatuh. Kita yang paling lemah. Pergaulan yang buruk adalah satu hal yang sering mengantarkan kita di dalam pergaulan dan pergumulan-pergumulan dosa. Pergaulan yang buruk bukan berarti selalu pergaulan yang tidak nyaman. Seringkali kita nyaman dengan teman-teman kita karena kita anggap mereka mengerti kita, tetapi sebenarnya dia menerima kesalahan-kesalahan kita, tidak berani menegur kita, dan akhirnya kita terjerumus semakin ke dalam dosa karena kita bergaul erat, nyaman di dalam pergaulan-pergaulan itu. Jadi hati-hati dengan zona nyaman kita. Ketika kita melayani berada di dalam zona nyaman, kita tidak mau lagi berkembang. Kita tidak mau lagi keluar untuk belajar sesuatu. Kita tidak lagi keluar untuk mau menjangkau sesuatu. Kenapa? Karena nyaman. Iblis mendorong kita untuk stay di dalam situasi nyaman, melemahkan kita, dan akhirnya menjatuhkan kita, menggagalkan kita di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidup di dalam firman Tuhan. Menanggapi pertanyaan ular, si Hawa menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Apa yang berbeda dari perkataan Hawa dengan perintah Tuhan? Tuhan hanya mengatakan jangan kamu makan buahnya. Jadi diraba boleh enggak? Silahkan. Tapi meskipun itu untuk apa? Tapi silahkan. Dosa enggak meraba? Enggak saya kira. Karena itu bukan perintah Tuhan. Jadi, tetapi Hawa kemudian mengatakan raba aja sudah enggak usah. Begitu kan? Itu pun dikatakan pohon yang ada di tengah-tengah taman. Padahal ada dua pohon di tengah-tengah taman itu. Yang satu pohon kehidupan dan yang satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan yang tidak boleh dimakan hanya satu. Bukan dua-duanya. Maka secara logika, mana yang lebih sulit untuk dilakukan? Mana yang standarnya seakan-akan lebih tinggi? Standar Hawa, tidak boleh raba, tidak boleh makan. Atau standar Tuhan yang sekedar tidak boleh makan. Bukankah seakan-akan standar Hawa lebih tinggi daripada standar Tuhan? Mana yang seakan-akan lebih berkualitas? Bukankah seakan-akan tuntutan Hawa lebih berkualitas dibandingkan tuntutan Tuhan? Problemnya bukan standar mana yang tinggi, bukan yang asal tinggi, tetapi tingkat kecukupan yang diperlukan untuk standar itu. Itulah hikmat Tuhan. Dia menetapkan segala sesuatunya dengan tepat, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa adalah ketika dia makan, bukan ketika dia meraba buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi berbeda dengan Hawa. Dia mulai bermain-main menjadi Tuhan yang menetapkan sebuah standar baru yang berbeda dengan standar Tuhan. Bagi ular, kini segalanya menjadi lebih mudah. Ketika Hawa dan Adam berani merubah standar Tuhan lebih tinggi, maka yang lain pun bisa dirubah. Jadi kemudian apa yang dipelintir dan diserang oleh iblis adalah perintah Tuhan. Dalam hal ini larangan untuk makan buah pengetahuan. Dan apa yang dipelintir adalah fokus dari perintah itu. Ular mencoba menggeser pemahaman Hawa dari pohon-pohon yang boleh dimakan
yang banyak itu kepada pohon yang tidak boleh dimakan. Ada apa begitu? Berkat Tuhan ditutupi dan manusia diajak untuk forget it, itu yang boleh dimakan, lupakan itu berkat Tuhan. Mari kita fokus pada apa yang dibatasi oleh Tuhan. Kita fokus pada apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu aja. Berkat lupakan dulu. Nah, ular mencoba menggeser bahwa batasan yang dilakukan, diberikan oleh Tuhan, itu ada sesuatu yang salah. Ular mencoba menutupi anugerah dan menampilkan sesuatu yang dianggapnya menyusahkan manusia. Ular menggeser manusia dari berkat kepada penderitaan. Lihat penderitaanmu, jangan lihat berkatmu. Bukankah seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita hanya mampu menghitung penderitaan-penderitaan kita mungkin lebih baik daripada cara kita atau kemampuan kita menghitung berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Dan apa yang kemudian kita lakukan? Kita mulai memelintir firman Tuhan, terutama tentang janji-janji Tuhan, dengan menambahkan klaim-klaim janji Tuhan yang sebenarnya tidak pernah dijanjikan kepada kita. Lalu kita mengatakan, Tuhan, saya sudah ikut kamu, kenapa bisnis saya bangkrut? Lebih baik saya kembali ke agama saya yang lama. Tuhan, saya sudah melayani, tetapi kenapa seakan-akan tidak ada yang menghargai? Lebih baik saya tidak usah melayani. Saya sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi kenapa saya tidak mendapatkan perbuatan-perbuatan baik yang sama? Dengan mengatakan Tuhan seharusnya engkau begini, mengatakan Tuhan seharusnya engkau begitu. Bukankah itu sama saja kita sedang menetapkan sebuah standar kebaikan yang menurut kita baik, yang harus dilakukan oleh Tuhan. Kalau baik itu berarti memberkati saya. Kalau baik itu berarti membuat saya lancar. Maka bukan Tuhan yang menetapkan batasan kepada kita, sekarang gantian. Kita yang menetapkan standar yang baru, menetapkan standar yang bahkan Tuhan harus ikuti di dalam kehidupan kita. Kristus memberikan sebuah teladan yang berbeda. Dia tidak mengganti standar Tuhan. Dia tidak mengganti standar Bapanya. Tetapi apa yang Bapanya inginkan, apa yang Bapanya perintahkan untuk lakukan, bahkan mati di kayu salib, dia tidak pernah protes dengan apa yang Bapanya kehendaki. Saya tidak berdosa, tetapi kenapa saya harus mati untuk orang berdosa? Tuhan Yesus datang dengan sukarela dan sukacita untuk menebus kita. Dia menggenapi seluruh perintah Tuhan dengan ketaatan yang sangat mutlak. Dia tidak memelintir perintah-perintah Bapanya, tetapi dia mencoba mengerti perintah Tuhan dengan semaksimalnya. Dia melakukan semaksimalnya dan dengan sebuah ketaatan yang sempurna. Yang ketiga, hal yang harus kita pikirkan untuk kita selalu waspada dan tidak mudah jatuh ke dalam dosa adalah mari kita selalu berpikir bahwa Allah itu selalu baik. Di dalam Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita lihat keberanian ular semakin menjadi-jadi. Di dalam kalimat yang pertama, dia tidak berani langsung frontal melawan perintah Allah. Tetapi kini dia berbeda. Dia berani menggunakan kata tidak dalam akan mati. Menjadi tidak akan mati kamu sekali-kali. Jadi apa yang sebenarnya iblis ingin sampaikan? Gitu. Ketika ia berkata sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis sebenarnya ingin menyampaikan, sebenarnya maksud Allah tidak begitu. Gitu loh. Kalau kamu sekali-sekali ya kamu tidak akan mati lah. Ada yang disembunyikan di balik firman-Nya.
Allah tidak ingin manusia itu jadi sama seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Makanya dia melarang kamu untuk makan buah itu. Supaya apa? Kalau kamu makan, kamu jadi sama seperti Allah. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Jadi ada berapa Allah? Allah merasa tersaingi di situ. Perintah Allah ditampilkan seolah-olah tidak lagi mewakili Allah. Ada hati yang berbeda dari diri Allah ketika dia menetapkan perintah itu. Itu bukan karena kasih, tetapi karena ada maksud lain. Dia tidak mau tersaingi dan sebagainya. Perintah dari firman Allah yang baik itu keluar dari Allah yang tidak baik. Perintahnya kelihatannya baik. Kalau kamu makan, nanti kamu mati. Makanya jangan makan. Iya, itu perintah baik. Tapi perintah yang kelihatannya baik itu ada maksud lain loh. Allah itu sebenarnya tidak sebaik itu. Itu yang disodorkan ular kepada manusia. Dua hal yang sebenarnya ingin digugat oleh iblis adalah di hadapan manusia, kebaikan Allah terpisah dari firman Allah. Firman-Nya kelihatannya baik, hati Allah tidak baik. Itu pemikiran yang disodorkan oleh iblis. Pada titik ini seharusnya Allah sebagai hakim atas manusia. Tetapi iblis bukan meletakkan dirinya sebagai hakim atas manusia dan menjadi hakim atas Allah juga. Enggak, bukan itu yang dilakukan oleh iblis. Iblis meninggikan manusia. Iblis meninggikan manusia melebihi Allah. Ini cara iblis. Dia tidak mengangkat dirinya. Dia mengangkat diri manusia lebih tinggi dari Tuhan. Apa dakwaan yang dilakukan oleh iblis? Ada kebohongan di hati Allah. Allah tidak tulus, Allah tidak jujur, dan itu adalah dusta iblis dari Bapa segala pendusta. Iblis mencoba memisahkan mana yang baik, mana yang benar dari Tuhan. Dan selanjutnya di dalam menjalankan aksinya itu, iblis memberikan sebuah sudut pandang yang berbeda daripada sudut pandang yang Allah sudah tetapkan. Yaitu apa? Buah yang seharusnya dipandang untuk dijauhi, membawa keburukan kalau dimakan, sekarang digeser sudut pandangnya buah itu tidak buruk kok. Jangan dijauhi. Gitu. Itu baik, dimakan saja. Karena apa? Karena itu memberi pengertian. Gitu kan? Yang baik dipandang buruk, yang buruk kemudian dipandang baik. Ketika cara berpikir manusia berubah, Allah yang tadinya baik dipandang buruk, iblis yang tadinya buruk dipandang baik, maka manusia kemudian bergeser rasa cintanya. Dia bukan berdan. Ketika rasa cinta Tuhan itu bergeser, cinta kepada Tuhan itu bergeser, bukan cinta kepada iblis, manusia cinta kepada dirinya. Supaya apa? Saya ini bisa sama loh menjadi sama seperti Allah. Kenapa saya harus menjadi manusia? Lalu Adam dikatakan buah itu kelihatannya baik untuk dimakan karena memberi pengertian dan seterusnya. Apakah fisik dari buah itu berubah yang tadinya kelihatan busuk, hitam, jelek, kemudian menjadi ranum, indah, menyegarkan? Saya yakin tidak. Buahnya dari dulu ya seperti itu bentuknya. Tetapi kenapa kemudian tiba-tiba kelihatan menjadi enak untuk dimakan? Bukan fisik buahnya yang berubah, tetapi pikiran manusia yang berubah. Kenapa? Karena ada sebuah pikiran yang mulai mencurigai Allah, tidak setia kepada Tuhan, dan kemudian manusia menggeser Allah dari pandangannya dan melakukan apa yang baik menurut dirinya sendiri. Iblis menggeser manusia dari manusia menjadi seperti Allah. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Dan hasilnya baik kok, kamu tidak usah ikuti itu kata Tuhan. Maka kemudian manusia memetik buah itu, memakannya, dan kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Bukankah di dalam kehidupan kita, apa yang bermakna bukan kita yang tentukan. Di dalam kehidupan kita, makna hidup kita seharusnya ditentukan oleh Tuhan. Tetapi hari ini, manusia mulai menggeser Tuhan
di dalam menentukan makna hidupnya masing-masing. Apa itu kehidupan yang bermakna ketika kembali kepada Tuhan? Apa itu kehidupan yang bermakna ketika memperoleh kehidupan yang kekal dan hidup di dalam Tuhan? Adalah sebuah kehidupan bermakna yang indah. Tetapi hari ini manusia menggeser makna hidup semacam itu dengan makna-makna yang dibuatnya sendiri. Apa itu kehidupan yang berarti kalau engkau kaya? Ketika engkau kaya, engkau dapat berbuat lebih banyak kebaikan. Dan itu akan menolong kamu. Jadi nggak perlu Tuhan Yesus, yang penting berbuat baik. Engkau bermakna ketika engkau dianggap berharga oleh keluargamu. Ketika engkau tidak dianggap berharga oleh keluargamu, engkau dijauhi oleh teman-temanmu, berarti hidupmu tidak berharga. Maka berusahalah untuk kamu diterima semua orang, karena di situ harga dan makna dari hidupmu. Manusia menggeser makna hidup yang ditentukan oleh Tuhan dengan makna-makna buatan yang dibuatnya sendiri. Dan dia hidup di dalam kejaduhannya sendiri. Kalau kita melihat di dalam sistem peradilan kita, di situ kita sering mendengar satu istilah asas praduga tidak bersalah. Kita terapkan itu pada seorang tersangka kriminal yang memang benar-benar bersalah. Tapi kita perlakukan dulu dengan asas praduga tidak bersalah. Kita bisa perlakukan itu kepada kriminal. Tetapi mengapa kita seringkali tidak memberlakukannya kepada Tuhan? Ketika Tuhan kita anggap tidak sesuai dengan keinginan kita, kenyamanan kita, kita langsung menyalahkan Tuhan. Kita tidak menerapkan asas praduga bahwa Tuhan tidak bersalah di dalam segala hal. Hanya saya yang barangkali tidak mengerti. Kita cenderung menyalahkan Tuhan lebih cepat atas segala kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Allah memberikan kita kemampuan untuk kita melawan dosa. Manusia tahu tidak boleh makan buah. Asal tidak makan saja, manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa sekalipun, Allah juga tidak berhenti mengasihi manusia yang jatuh. Tetapi dia mengasihi dengan total. Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Kristus memberikan nyawanya untuk tebusan bagi kita. Dia sudah disakiti oleh kita. Tetapi dia masih mengasihi kita. Bahkan mengasihi dengan sangat mahal. Masihkah kita mencurigai dia di dalam kehidupan kita? Dalam satu bukunya C.S. Lewis yang berjudul The Lion, the Witch, and the Wardrobe, yang kemudian difilmkan di dalam film The Chronicles of Narnia. Di situ diceritakan bahwa suatu ketika tokoh Lucy di dalam kisah itu bertemu dengan seseorang dan bertanya tentang siapakah Aslan, pemimpin dari negeri Narnia. Yang dialegorikan atau disimbolkan sebenarnya oleh C.S. Lewis, dia adalah Kristus. Aslan ditampilkan sebagai seekor singa. Ya, Kristus adalah singa dari Yehuda. Dan ketika Lucy bertanya tentang Aslan, dia bertanya apa karena dia singa, maka Lucy bertanya apakah dia jinak. Lalu seorang yang ditanya tersebut menjawab, no, dia tidak jinak. Lucy kembali bertanya, apakah dia galak? Lalu dijawab, ya, dia galak. Dia tidak jinak. Dia galak. Tetapi dia baik. Inilah sosok Tuhan kita yang ingin digambarkan oleh C.S. Lewis. Dia bukan Tuhan yang jinak. Dia Tuhan yang galak. Dia Tuhan yang bisa murka. Dia bisa menghukum dosa. Tetapi di dalam semuanya itu, dia adalah Allah yang baik. Dia menghukum dosa. Tetapi dia mengirimkan penebus agar kita yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh satu kehidupan yang kekal. Di dalam hidup kerohanian kita, bagaimana kita berjaga agar kapal kehidupan kita tidak karam. Iblis tidak keberatan kita kaya. Iblis tidak keberatan kita sehat selalu. Iblis tidak keberatan kita memiliki seluruh dunia dengan cara yang paling mudah sekalipun. Tetapi iblis sangat keberatan kalau kita punya iman di dalam Kristus.
Mari kita waspada sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak mudah terjebak di dalam jebakan-jebakan iblis, di dalam zona-zona nyaman yang dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, bukan menggunakan firman Tuhan itu untuk kepentingan kita, tetapi memahaminya untuk menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan ketaatan kita. Dan di dalam segala kebelum mengertian kita atau ketidakmengertian kita akan jalan Tuhan, mari kita selalu berpikir bahwa apapun yang terjadi, Allah itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Kerajaan surga yang mulia, seringkali kami menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kita seringkali jatuh bangun di dalam dosa-dosa kami. Kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Anak-anak Tuhan yang kritis untuk kami boleh melihat sekeliling kami. Melihat jebakan-jebakan iblis di sekitar kami. Yang menjebak kami dengan zona nyaman. Menjebak kami dengan kesuksesan. Menjebak kami dengan penderitaan. Yang ujung-ujungnya menjauhkan kami dari Tuhan. Ajar kami itu tidak selalu senang dengan segala kelancaran kami. Dan tidak ajar kami untuk selalu susah dalam segala penderitaan kami. Tetapi ajar kami untuk melihat rencana Tuhan dan kebaikan Tuhan, tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertahan di dalam menghadapi segala godaan iblis. Dan kami boleh hidup berkemenangan di dalam kekudusan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk diatur, dibimbing, dan ditopang oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Amin. Kristus telah mati bagi kita dan menganugerahkan sebuah kehidupan yang indah di hadapannya. Mari kita menjaga kehidupan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kita untuk menjadi saluran berkat dan alat kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang waspada dengan segala godaan dan tipu muslihat iblis di dalam kehidupan kita. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah pada pagi hari ini sudah usai. Bapak Ibu silakan saat teduh sebentar dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.